Di antara dua kondisi ini, mana yang lebih berbahaya? Pengangguran yang tinggi atau manipulasi data di mana orang yang kehilangan pekerjaan masih dianggap bekerja? Jika jawabannya yang kedua, mungkin kita sedang menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Setiap hari kita membaca berita tentang PHK, pabrik tutup, efisiensi, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, tapi anehnya angka pengangguran tidak naik setinggi yang kita bayangkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena banyak dari mereka tidak benar-benar menganggur. Mereka menjadi driver ojek online, berjualan makanan, membuka usaha kecil, dan baru-baru ini menjadi karyawan MBG dan Kopdes, atau bahkan mengambil pekerjaan apapun agar tetap bisa membawa uang pulang. Menurut standar ILO yang digunakan BPS, selama seorang masih bekerja untuk mendapatkan penghasilan meski hanya 1 jam dalam seminggu, ia tetap dihitung sebagai bekerja. Artinya, secara statistik mereka selamat. Tapi apakah ekonomi mereka benar baik-baik saja? Sekarang kita mulai membayangkan ini. Seorang sarjana menjadi pengemudi ojek online, seorang supervisor pabrik berjualan di pinggir jalan, seorang staf administrasi membuka usaha kecil karena tidak ada perusahaan yang merekrut. Dalam ekonomi, kondisi ini disebut underemployment. Orangnya bekerja, tapi kemampuan, pengalaman, dan pendidikannya tidak lagi menghasilkan nilai ekonomi yang sama. Dan menurut teori pertumbuhan ekonomi Robert Solow, yang membuat sebuah negara menjadi kaya bukan sekadar jumlah orang yang bekerja, melainkan seberapa berkualitas pekerjaan mereka. Lalu datang masalah berikutnya, harga pangan dan BBM mulai naik, tapi pendapatan tetap atau justru malah menurun. Menurut Keynes, ketika sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan pokok, masyarakat mulai mengurangi belanja yang lain. Artinya, perusahaan menjual lebih sedikit, produksi dikurangi, dan PHK kembali terjadi. Lebih banyak orang masuk ke sektor informal. Siklus itu terus berulang, sehingga dapat menimbulkan doom loop, dan di titik inilah kita mulai melihat gambaran besarnya. Mungkin selama ini kita terlalu fokus bertanya berapa banyak orang yang bekerja, padahal pertanyaannya yang jauh lebih penting adalah seberapa produktif pekerjaan mereka. Di sini kita akan mulai paham tuntutan mahasiswa pada demo yang terjadi baru-baru ini. Tapi bukan mahasiswa yang dibayar oknum ya, itu memalukan. Astaga. Mereka mengingatkan kita dan pemerintah bahwa ada konsep dari Bank Dunia tentang middle income trap, yaitu ketika sebuah negara berhasil keluar dari kemiskinan tapi gagal menjadi negara maju karena produktivitasnya berhenti tumbuh. Karena sampai saat ini saya juga belum pernah mendengar kebijakan yang berpihak pada kita, kaum middle income, yang selama ini tidak sadar bahwa kaum middle income sedang terancam untuk turun menjadi lower middle income atau bahkan low income. Symptoms atau gejalanya sudah terasa ya. Yang pertama, gelombang PHK, 2, perpindahan ke sektor informal, yang ketiga, naiknya harga kebutuhan pokok, dan 4, turunnya daya beli. Turunnya daya beli tidak dapat digambarkan dengan ramainya mall dan coffee shop ya. Ini adalah lipstick effect yang bisa kita bahas nanti. Dan symptoms yang paling mudah untuk menjelaskan middle income trap adalah kalimat yang keluar dari mulut kalian seperti gua kerja dari pagi sampai sore atau malam tapi nggak kaya-kaya. Jika kalimat itu terucap untuk kalian kaum mediocre, mungkin itu adalah gejala kalian sudah terjebak dalam middle income trap. Lalu apakah kalian tidak sadar kaum middle class? Hal ini menyebabkan kita takut untuk mengambil keputusan-keputusan spekulatif. Mungkin ini adalah potongan-potongan puzzle dari satu tantangan ekonomi yang jauh lebih besar. Bukan karena Indonesia sudah pasti terjebak dalam middle income trap, tetapi karena tanpa peningkatan produktivitas, inovasi, dan pekerjaan bernilai tambah tinggi, jarak menuju Indonesia maju akan semakin sulit untuk ditempuh. Dan mungkin itulah pertanyaan yang seharusnya kita mulai diskusikan. Pemerintah tuh ngomongnya MBG terus, Kopdes mulu, kayak nggak ada kerjaan lain gitu buat kaum middle class gitu. Kita kan pengen denger gimana sih caranya pemerintah itu buat ya gitu menangani kaum middle class.